Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kerajaan Norwegia, dengan raja sebagai kepala negara, didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama kota Oslo. Secara geografis, Norwegia berada di benua Eropa bagian utara, kawasan Skandinavia. Negara ini berbatasan dengan Laut Norwegia dan Laut Utara di sebelah barat, di sebelah timur dengan negara Rusia, Finlandia, dan Swedia, di sebelah utara dengan Laut Arktik, serta di sebelah selatan dengan negara Finlandia, Swedia, dan Laut Utara. Luas wilayah negara ini sebesar 385.207 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 5,6 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini beragama Kristen Gereja Norwegia. Sedangkan untuk etnis, semua penduduk di negara ini dinamai sebagai orang Norwegia. Lalu bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Norwegia dan bahasa Sami. Kalian mau tahu nggak bahasa Norwegia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja? Nama kamu siapa? Nama saya Paimin. Aku cinta kamu. Hei venn, hvordan har du det? Går det bra? Hva heter du? Jeg heter Paimin, jeg glad i deg. Indeks pembangunan manusia di negara Norwegia menempati peringkat 2 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara yang maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian Norwegia bertumpu pada industri pengolahan minyak bumi dan gas, industri pengolahan ikan, industri mesin dan peralatan, industri bahan kimia, serta industri pembuatan kapal, dengan ekspor terbesarnya ke negara Inggris, Jerman, dan Belanda. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama krona Norwegia. Kurs 1 krona setara dengan 1.857 rupiah. Kehidupan di Norwegia. Negara ini merupakan negara yang sangat kaya, maju, modern, dan makmur. Coba kita lihat angka kemiskinan di sini. Menurut data terbaru Bank Dunia, tidak ada orang miskin di negara ini, teman-teman. Sedangkan menurut data dari pemerintah Norwegia, tercatat 11,1% penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari 46 juta rupiah per bulan. Wah. Sedangkan gaji UMR di negara ini berkisar antara 60 juta rupiah per bulan hingga 71 juta rupiah per bulan, tergantung sektor bekerjanya. Sedangkan 86,5% penduduk tinggalnya itu di perkotaan. Norwegia adalah negara yang memungut pajak salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi pemerintah di sini tuh mengenakan pajak umum sebesar 22% dari pendapatan. Lalu ada juga pajak progresif jika pendapatannya itu lebih tinggi. Lalu ada juga iuran jaminan sosial. Nah, potongan pajak di negara ini kalau di total mencapai 40% sampai 45% dari total penghasilan. Wah, besar banget ya teman-teman. Namun pajak yang tinggi ini dialokasikan pemerintah untuk membangun fasilitas publik, pendidikan gratis, subsidi kesehatan, sampai subsidi untuk rakyat miskin. Terus PPN kalau di Indonesia kan 11% sampai 12% tuh. Nah, kalau di negara Norwegia, PPN-nya itu 25%. Wow. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Viking. Kalian pasti tahu Viking kan? Kalian tahu nggak Viking itu apaan sih? Jadi Viking adalah bangsa pelaut yang berasal dari Skandinavia. Kalau sekarang nih, ya berasal dari negara Denmark, Swedia, dan Norwegia. Jadi 3 negara itu adalah keturunan dari Viking. Nama lain dari bangsa Viking adalah bangsa Norse. Mereka dikenal sebagai bangsa pelaut yang sangat hebat. Bahkan sebelum Columbus itu menemukan benua Amerika, orang-orang Viking itu sudah nyampe duluan di Amerika Utara, teman-teman. Selain sebagai bangsa pelaut, Viking juga dikenal sebagai bangsa yang brutal dan barbar. Mereka suka merampok dan merampas harta di gereja, kapal-kapal itu dibegal, sampai menyerang kerajaan yang lain. Kerajaan Inggris yang begitu perkasa itu pernah dijajah sama Viking pada abad ke-8. Bayangin tuh. Inggris yang kita kenal sebagai bangsa penjajah ternyata dulu pernah dijajah sama Viking. Nah, zaman Viking ini mulai menghilang di abad ke-11. Mereka sudah tidak lagi barbar, namun berubah menjadi bangsa pedagang. Jadi bisa Paimin pastikan jika mayoritas penduduk di negara Norwegia saat ini merupakan keturunan dari bangsa Viking.
Monarki. Pada bab sejarah sudah Paimin jelaskan tuh, kalau negara Norwegia sudah ada sejak tahun 872 atau menjadi salah satu negara tertua di dunia yang sampai saat ini masih tetap eksis. Raja Norwegia secara undang-undang memiliki kekebalan hukum. Jadi kalau ada tindakan kriminal, sang raja dianggap bersih dan tidak bersalah. Raja juga bertindak sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan di pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Penjara mewah. Selamat datang di negara Norwegia. Paimin sekarang berada di kota Oslo, ibu kota dari negara Norwegia. Negara ini memiliki angka kriminalitas salah satu yang terendah di dunia. Sampai-sampai penjara di Norwegia seperti hotel, teman-teman. Kamar tidur yang nyaman, kulkas, televisi, ada dapur yang bersih, tempat cuci baju, ruang musik, dan berbagai macam fasilitas lainnya, kayak bukan di penjara. Yuk sekarang kita bahas sebuah penjara yang sangat megah di negara Norwegia. Jangan lupa siapkan camilannya. Tahukah kalian jika negara ini merupakan negara paling bahagia di dunia? Hal ini didasari atas laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam 10 tahun terakhir, Norwegia itu selalu masuk ke dalam 10 besar negara paling bahagia. Ukuran kebahagiaan warga Norwegia diukur menggunakan PDB per kapita, dukungan sosial, harapan hidup masyarakat, kebebasan memilih, kemurahan hati, serta persepsi korupsi. Nah, menurut indeks persepsi korupsi, Norwegia itu merupakan negara bebas korupsi, peringkat keempat di dunia. Negara ini juga memiliki upah minimum atau UMR salah satu yang tertinggi di dunia. Kalian tahu nggak UMR di sini? Sekitar 60 juta rupiah per bulan sampai 71 juta rupiah per bulan. Wow. Sedangkan upah rata-rata pekerja di negara ini sekitar 104 juta rupiah per bulan. Wah, gede banget nih teman-teman. Pendidikan dari jenjang SD sampai kuliah S3 di sekolah negeri itu gratis, nggak perlu membayar. Serta kesehatan di sini juga disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Jadi kalau ada warga itu sakit, mereka wajib membayar biaya rumah sakit maksimum 6,1 juta rupiah per tahun. Jika tagihannya itu melebihi biaya maksimum, maka biaya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan orang miskin atau orang yang pendapatannya di bawah 46 juta rupiah per bulan, mereka akan disubsidi oleh pemerintah. Yang pertama, subsidi makanan. Subsidi ini diberikan dalam bentuk uang kepada orang miskin. Nominalnya itu 15,4 juta rupiah per bulan per orang. Itu satu orang ya. Jika sudah menikah, uang subsidinya sebesar 25,6 juta rupiah per bulan per keluarga. Yang kedua, ada tunjangan anak keluarga miskin. Jika warga miskin Norwegia memiliki anak 0-5 tahun, akan dikasih uang 7,5 juta rupiah per bulan per anak. Jika usianya 6-10 tahun, dikasih uangnya itu 7,7 juta rupiah per anak per bulan. Serta usia 11-17 tahun, dikasih uang 10 juta rupiah per bulan per anak. Lalu yang ketiga, ada yang namanya tunjangan anak universal. Jadi semua anak usia 0-18 tahun akan diberikan uang saku oleh pemerintah tanpa memandang status atau kekayaannya, yaitu sebesar 3,7 juta rupiah per bulan per anak. Yang keempat, subsidi biaya khusus untuk anak keluarga miskin. Bantuan ini mencakup biaya les, mau itu les umum pelajaran atau les khusus, seperti les biola, piano, renang, dan lain sebagainya. Nah, itu biayanya dapat diklaim ke negara. Anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bantuan ekstra untuk membeli tas dan peralatan sekolah. Saat musim panas, anak-anak keluarga miskin juga dapat bantuan untuk mendaftar di camp musim panas. Termasuk biaya rekreasi sekolah juga ditanggung oleh negara. Yang kelima, subsidi biaya listrik. Pemerintah Norwegia hanya menarik uang listrik kepada orang miskin
sebesar Rp744 per kWh hingga Rp930 per kWh. Jadi ini sangat murah sekali teman-teman. Yang keenam, subsidi biaya sewa rumah. Nah ini bagi orang miskin yang masih ngontrak rumah, pemerintah juga ngasih uang subsidi teman-teman. Berkisar antara Rp5 juta per bulan sampai Rp8 juta per bulan. Ini tergantung jumlah pendapatan dan biaya sewanya. Tuh, enak toh hidup jadi warga negara Norwegia? Karena kehidupan warga di sini sudah sangat-sangat enak, angka kriminalitas di negara Norwegia ini juga sangat kecil sekali. Negara Norwegia adalah salah satu negara paling aman di dunia. Orang membunuh di sini nyaris nggak ada teman-teman. Kejahatan yang paling sering terjadi di sini 34% adalah kasus pencurian. Sepanjang tahun 2025 terdapat 116.387 kasus pencurian di negara ini. Saat ini Norwegia mengoperasikan 58 penjara di seluruh negaranya. Satu penjara tuh kapasitas rata-ratanya hanya 70 sel. Dan satu sel hanya diisi oleh 1 orang saja. Beda dong kalau di Indonesia. Satu sel bisa sampai 29 orang. Ini yang menarik teman-teman. Hukuman di negara Norwegia tidak selalu harus di penjara. Para pelaku kejahatan yang tingkatnya itu kecil, ya kayak ngutil barang di swalayan, mereka itu hanya dikenakan denda, atau jika tidak memiliki uang, mereka dapat menggantinya dengan kerja sosial yang diukur dalam jam. Contoh nih, kayak membersihkan sampah, nyapu di jalanan, menghapus coretan dinding, membantu dapur umum, membantu di panti jompo, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka ini menolak kerja sosial, mereka bakal dijebloskan langsung ke penjara. Inilah penjara Halden yang dijuluki sebagai penjara paling mewah di dunia. Penjara seluas 30 hektar ini memiliki kapasitas sekitar 250 napi dan dijaga oleh 340 sipir yang separuhnya adalah sipir perempuan. Meskipun menjadi penjara dengan sistem keamanan maksimum, penjara ini tuh sangat manusiawi teman-teman. Tidak ada jeruji, layaknya penjara. Para napi dikasih satu kamar sel untuk 1 orang, kayak ngekos cuy. Dilengkapi dengan kasur yang nyaman, kulkas mini, televisi, toiletnya juga bersih. Para napi ini juga bebas bergerak tanpa diborgol. Termasuk sipirnya juga nggak pakai senjata teman-teman. Nah, para napi di sini diberikan pelatihan serta pendidikan secara formal hingga perguruan tinggi. Jadi kuliahnya itu di dalam penjara dan mereka dapat ijazah sarjana. Jika mereka bekerja, para napi ini akan diberikan upah sebesar Rp100.000 sampai Rp150.000 per hari. Para napi juga diberikan fasilitas konseling psikologis. Sedangkan fasilitas di penjara ini sudah sangat lengkap banget teman-teman. Ada sarana rekreasi kayak lapangan sepak bola, lapangan basket, pusat kebugaran, studio musik, ruang melukis. Lalu ada juga area bersantai, ruangan cuci baju, serta dapur yang sangat bersih. Pemerintah Norwegia hanya menjatah makanan tuh 1 kali dalam sehari. Nah, jika para napi itu masih kurang makannya, mereka bisa memasak sendiri di dapur. Bahan makanannya dapat dibeli di swalayan penjara. Tuh, uangnya didapat dari mereka ini bekerja. Wah, ada pisau. Apa nggak berbahaya, Min? Pisau di dapur penjara diikat oleh kabel baja serta diawasi oleh CCTV. Setiap ruangan juga dilengkapi oleh sensor logam. Jadi para napi ini tidak akan bisa menyembunyikan pisau tersebut. Menariknya, penjara mewah ini justru dapat mengurangi angka residivis. Norwegia adalah salah satu negara dengan tingkat residivis terendah di dunia. Hanya 20% residivis dalam 2 tahun setelah mereka dibebaskan.
atau 8 dari 10 napi tidak mengulangi perbuatannya. Gimana nih kalau di Indonesia ada penjara mewah kayak di negara Norwegia ini? Kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pulau terpencil. Pulau ini bernama Pulau Bouvet yang dikelola oleh negara Norwegia sejak tahun 1928. Pulau ini letaknya di Samudra Atlantik Selatan dan berada sekitar 1.700 km di utara garis pantai Antartika, serta 2.600 km dari pantai Afrika Selatan. Jauh banget cuy. Pulau ini tidak berpenduduk permanen, serta tidak memiliki bandara. Hanya terdapat bangunan kotak-kotak kecil ini yang dipakai untuk tempat penelitian. Kira-kira 6 orang bisa tinggal di sini pas musim dingin, serta bisa mencapai 70 orang pas musim panas. Pulau seluas 49 km persegi ini disebut-sebut sebagai pulau paling terpencil di dunia. Lalu mengapa kok nggak ada orang yang tinggal di sini, Min? Karena suhu udara di Pulau Bouvet ini sangat-sangat ekstrim. Hampir selalu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang tahun. Hal ini terjadi karena pulau ini berada di wilayah sub-Antartika. Jadi saat musim dingin, pulaunya itu tertutup oleh salju. Sedangkan saat musim panas, hanya 7% wilayahnya yang bebas dari salju. Di samping itu, frekuensi badai salju di sini sangat-sangat tinggi banget teman-teman. 300 badai dalam 1 tahun. Wow. BBM termahal di dunia. Kalian tahu nggak kalau Norwegia adalah salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di Eropa? Yuk kita cek yuk. Tuh. Norwegia merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-11 dunia. Kalau negara kita Indonesia 20 besar aja nggak masuk teman-teman. Nah, meskipun negara Norwegia itu sebagai negara penghasil minyak bumi yang sangat besar, namun mereka menjual BBM dengan harga yang sangat tinggi. Salah satu negara yang menjual BBM tertinggi di dunia. BBM dengan RON 95 dijual sebesar Rp41.500 per liter. Mehong sekali ya teman-teman. Norwegia membuat kebijakan BBM itu mahal agar masyarakat itu berpindah ke transportasi umum dan kendaraan yang ramah lingkungan. Agar apa? Agar negaranya itu bebas dari polusi. Jalan raya. Fakta unik lain dari negara ini, Norwegia ternyata memiliki salah satu jalan raya paling ekstrim dan berbahaya di dunia. Jalan raya ini bernama Atlantic Ocean Road yang berdiri di atas laut yang ombaknya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Apalagi saat terjadi badai, ombak lautnya itu bisa menghantam jalan raya dengan tinggi 10-15 meter. Wah, ngeri juga ya teman-teman. Itu baru ombak, belum angin kencang pas badai. Sedangkan pas cuacanya itu normal, jalan raya ini sangat-sangat aman dan indah untuk dipandang. Jalan raya sepanjang 8,3 km ini melintasi pulau-pulau kecil di semenanjung Romsdal-Shelvoya, serta menghubungkan 2 kota, yaitu kota Molde dan kota Kristiansund. Negara kaya. Kita tahu bahwa negara Norwegia merupakan salah satu negara yang kaya di dunia. Mosok sih, Min? Beneran teman-teman. Salah satu tolak ukur kaya atau tidaknya suatu negara adalah memakai perhitungan PDB per kapita atau pendapatan rata-rata setiap orang per tahun di sebuah negara. Yuk kita lihat. Tuh, PDB per kapita negara Norwegia menempati peringkat 7 dunia, yaitu sebesar 105.877 US dollar per tahun atau kira-kira 1,9 miliar rupiah per tahun. Wow. Mengapa bisa demikian? Padahal nih, orang Norwegia adalah keturunan bangsa Viking yang barbar dan sangat bengis. Suka merampok, menjarah, bahkan membantai bangsa yang lain. Kalian mau tahu alasannya? Yuk sini yuk, Pak Imin jelasin. Alasan yang pertama, pada abad ke-11, orang Viking itu berubah orientasi dari menjarah dan merampok menjadi bangsa pedagang. Kenapa kok berubah, Min? Karena ada banyak faktor teman-teman. Namun faktor yang terpenting adalah kekalahan Viking dari Inggris. Lalu ditambah kerajaan-kerajaan Eropa kala itu semakin kuat serta pengaruh dari agama Kristen.
Nah, sejak masuknya agama Kristen, maka penduduk Viking itu lebih taat agama dan lebih mematuhi ketentuan kerajaan. Akhirnya mereka itu berpikir, lebih untung dagang nih ketimbang menjarah. Nah, mulai tuh di abad ke-11, bangsa Viking yang suka berlayar memanfaatkan keahliannya itu untuk berdagang. Lalu alasan yang kedua, karena orang Norwegia memiliki budaya kerja yang disiplin. Kayak tepat waktu, jujur, menghargai aturan, serta etos kerjanya itu sangat tinggi. Lalu alasan yang ketiga, karena Norwegia memiliki institusi pemerintahan yang sangat kuat, memiliki hukum yang kuat, tingkat korupsi yang rendah, birokrasi yang efisien, serta kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah. Lalu alasan yang keempat, penemuan minyak dan gas di tahun 1960. Ini nih faktor terbesar yang menjadikan negara Norwegia menjadi negara yang maju. Negara ini tidak menghambur-hamburkan uangnya untuk sesuatu program yang gak penting. Norwegia membentuk yang namanya itu dana minyak. Jadi uang dari pendapatan minyak dan gas dikelola oleh negara dengan cara diinvestasikan kayak beli saham atau membangun real estate. Nah, dari hasil investasi inilah Norwegia membelanjakan uangnya untuk pembangunan di dalam negeri. Saat ini, negara Norwegia mengelola dana minyak lebih dari 1,9 triliun US dollar. Wow. Alasan yang kelima, pendidikan yang berkualitas. Bahkan sekolah dari SD sampai jenjang doktor S3, penduduk Norwegia itu nggak perlu membayar alias gratis. Namun ini khusus untuk sekolah dan kampus negeri. Lalu alasan yang keenam, karena penduduk di negara ini cuma sedikit, jadi mudah untuk mengatur ketimbang penduduk yang jumlahnya itu hampir 290 juta orang. Alasan yang ketujuh, negara ini politiknya itu sangat stabil. Jarang ada konflik yang besar. Kudeta nggak ada teman-teman. Apalagi perang saudara juga nggak ada. Nah, itulah 7 alasan mengapa negara Norwegia menjadi negara yang sangat maju. Nggak cuma mengandalkan sumber daya alam, namun juga membenahi sumber daya manusia, terutama pendidikan dan akhlak. Hal unik di Norwegia. Tahukah kalian jika rakyat Norwegia telah 2 kali menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa melalui referendum? Norwegia menjadi salah satu destinasi terbaik di dunia untuk menyaksikan aurora borealis atau cahaya utara. Kalian bisa melihat aurora ini di wilayah Tromsø dan Kepulauan Lofoten. Wilayah Svalbard berada sangat dekat dengan kutub utara. Dan yang paling terkenal adalah beruang kutubnya, yang jumlahnya itu hampir menyamai populasi di negara Norwegia. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!